Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Maulana Zainal. Oke guys, di kesempatan kali ini aku ingin buat video terkait dengan sistem PDSS di SPAN PTKIN untuk seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru tahun 2026. Jadi seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru tahun 2026 tidak hanya pada jalur SNBP, yaitu dari Kementerian Pendidikan Tinggi. Seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru tahun 2026 juga ada beberapa kampus, yaitu kampus Universitas Islam Negeri yang membuka seluruh Indonesia dengan jalur SPAN PTKIN. Jadi guys, nanti kita akan membuat video terkait dengan pembuatan akun sekolah di SPAN PTKIN. Sebelum kita menuju videonya, jangan lupa kalian yang belum subscribe untuk subscribe channel ini supaya channel ini semakin berkembang dan semakin memberikan video-video menarik buat kalian semua. Oke, lanjut saja kita ke videonya. Oke guys, pada tahun 2026 seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru ada dua sistem yang bisa diikuti oleh seluruh siswa, baik itu siswa eligible maupun semua siswa yang berada pada kelas akhir di SMA, SMK maupun madrasah aliyah. Jadi seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru ini tidak hanya cenderung pada kampus-kampus negeri yang konvensional, tapi juga kampus-kampus negeri Islam gitu ya guys. Jadi jalur seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru untuk khusus kampus Universitas Islam Negeri juga ada sistem yang namanya sistem SPAN PTKIN. Jadi buat kalian semua para siswa bisa mendaftar di jalur SPAN PTKIN ini untuk khusus kampus-kampus Universitas Islam Negeri di Indonesia. Langsung saja kita menuju ke situs SPAN PTKIN. Jadi sebelum kalian masuk ke dalam atau pembuatan akun siswa, maka pihak sekolah harus membuat akun sekolah terlebih dahulu terkait dengan sistem SPAN PTKIN. Nah, hari ini aku ingin ngebahas terkait dengan SPAN PTKIN-nya dulu. Jadi sudah dibuka dan ini adalah jadwal seleksinya. Jadi jadwal seleksi untuk SPAN PTKIN jalur khusus masuk ke Universitas Islam Negeri, yaitu jadwal seleksinya yang pertama terkait dengan pendaftaran PDSS atau pangkalan data sekolah dan siswa itu pada tanggal 5 Januari sampai 7 Februari 2026. Kemudian pengisian dan verifikasi finalisasi PDSS maksimal sampai 9 Februari 2026. Kemudian baru siswa bisa melakukan sebuah pendaftaran akun ya, baik itu pembuatan akun maupun pendaftaran itu di tanggal 11 Februari sampai 28 Februari 2026. Kemudian nanti pengumuman hasil seleksi akan diumumkan pada tanggal 7 April 2026, di mana proses verifikasi dan pendaftaran ulang di PTKIN masing-masing bagi yang lulus seleksi akan ditetapkan di masing-masing perguruan tinggi Islam Negeri gitu ya guys ya. Kemudian untuk tata cara pendaftaran yang pertama adalah nanti sekolah harus menginputkan yang namanya NPSN. Kemudian sekolah akan cek data sekolah kemudian menginputkan email sekolah, email kepala sekolah, kemudian nomor WhatsApp kepala sekolah dan lain sebagainya. Terus setelah itu akan divalidasi akun dan dikirimkan ke email sekolah dan kepala sekolah. Kemudian sekolah baru bisa login ke pdss.ptkin.ac.id untuk menggunakan akun tersebut dalam pengiriman data di PDSS. Setelah itu nanti semua siswa akan diinputkan ya. Jadi yang bisa mendaftar di SPAN PTKIN nanti harus diinput pada aplikasi PDSS, kemudian nanti bisa langsung divalidasi dan diklik selesai atau finalisasi. Ketentuan umum dan persyaratan. Jadi ini adalah ketentuan umum dan persyaratan yang bisa dilakukan oleh sekolah maupun siswa. Jadi ketentuan umumnya yang pertama adalah SPAN PTKIN merupakan seleksi nasional berdasarkan
penjaringan prestasi akademik dengan menggunakan nilai rapor dan prestasi lain berupa portofolio tanpa adanya ujian tertulis. Satuan pendidikan yang berhak mendaftarkan siswanya dalam SEPAN PTKIN adalah MA, MAK, SMA, SMK, pendidikan diniyah formal, pendidikan kesetaraan pondok pesantren salafiyah, muadalah mualimin, muadalah salafiyah yang secara sah memperoleh izin penyelenggaraan pendidikan dari pemerintah. Jadi seluruh sekolah atau seluruh penyelenggara pendidikan itu bisa mengikuti seleksi atau jalur SEPAN PTKIN tahun 2026. Kemudian yang ketiga, siswa yang berhak mengikuti seleksi adalah siswa yang didaftarkan oleh kepala sekolah pendidikan, MA, MK, dan lain sebagainya pada sekolah masing-masing gitu ya guys ya. Jadi siswa yang didaftarkan otomatis nanti bisa mengikuti jalur PMB PTKIN tahun 2026 ini. Untuk persyaratan siswa, yang pertama, siswa harus berada pada kelas terakhir pada tahun 2026. Artinya di kelas terakhir, bisa kelas 12, ada yang 4 tahun biasanya kelas 13 dan lain sebagainya. Jadi buat kalian yang masih kelas 12, yang sekarang kelas 12, kalian bisa mengikuti PMB PTKIN tahun 2026. Terkhusus PMB tahun 2026 atau PTKIN tahun 2026 ini tidak menggunakan siswa eligible. Artinya apa? Artinya seluruh siswa itu berhak untuk mengikuti PMB PTKIN tahun 2026. Jadi buat kalian semua yang sekarang tidak masuk jalur eligible di SNBP, silahkan manfaatkan momen ini untuk kalian bisa mengikuti jalur PTKIN untuk Universitas Islam Negeri. Siapa tahu ini rezeki kalian gitu ya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Silahkan datang ke sekolah, datang ke guru BK, silahkan minta untuk kalian bisa didaftarkan pada akun PTKIN sekolah kalian, supaya ini bisa kalian manfaatkan untuk bisa mendaftar di Universitas Islam Negeri di seluruh Indonesia. Silahkan guys, sekarang juga, jangan sampai terlambat ya. Kemudian yang kedua, memiliki prestasi akademik memenuhi persyaratan ditentukan oleh masing-masing perguruan tinggi. Kemudian yang ketiga, memiliki nomor NISN gitu ya. Pasti semua siswa pasti punya NISN. Yang keempat, ini yang perlu diperhatikan bahwa seluruh siswa yang daftar harus memiliki nilai rapor kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 maksimal sampai semester 1 yang telah diisikan di PDSS dan nilai tes kemampuan akademik. Jadi syarat untuk bisa ikut PTKIN tahun 2026 itu harus sudah mengikuti yang namanya TKA. Jadi buat kalian yang tidak masuk ke eligible, tidak bisa mengikuti SNBP tahun 2026, tapi punya nilai tes kemampuan akademik, silahkan manfaatkan jalur ini untuk bisa kalian kampus di sekolah negeri atau di kampus-kampus negeri gitu ya. Silahkan manfaatkan sebaik mungkin. Kemudian program studi dan jurusan, jumlah yang harus dipilih dalam SEPAN PTKIN tahun 2026 ini, itu yang pertama adalah siswa pelamar memilih 2 PTKIN yang diminati. Yang kedua, siswa pelamar memilih 2 program studi yang diminati pada masing-masing PTKIN. Yang ketiga, urutan pilihan PTKIN dan program studi menyatakan prioritas pilihan. Nah, terkait dengan pilihan program studi dan jumlah pilihan nanti akan aku bahas di video lain. Hari ini kita akan membahas tuntas terkait dengan pembuatan akun sekolah di PMB PTKIN tahun 2026. Sebelum kita menuju ke videonya, pembuatannya, terlebih dahulu kita login ke dalam akun pangkalan data sekolah dan siswa. Nah, ini adalah proses pembuatan akun untuk sekolah gitu ya. Jadi sebelum siswa mendaftar di akun siswa, jadi seluruh sekolah harus mendaftarkan akun sekolahnya dulu untuk bisa siswa nanti mendaftar di PMB PTKIN tahun 2026. Nah, prosesnya sangat mudah sekali buat kalian yang mau mendaftarkan. Yang pertama harus kalian klik dulu. Ini kemarin saya sudah mendaftar gitu ya. Saya sudah mencoba mendaftar, sekolah saya dan password sudah ada. Jadi ini sudah bisa langsung masuk. Nah, tapi hari ini saya ingin menginformasikan buat kalian yang belum tahu cara mendaftarkan sekolah itu seperti apa gitu ya. Klik daftarkan sekolah di sini ya. Silakan klik daftarkan sekolah, kemudian nanti kalian akan diarahkan pada akun registrasi sekolah seperti ini. Silakan kalian inputkan NPSN sekolah kalian masing-masing. Contohnya saya seperti ini. Kemudian kita klik lanjutkan pendaftaran. Nah,
di sini sudah ada keterangan ya, NPS yang telah masukkan telah terdaftar dan terverifikasi. Nah, tidak apa-apa guys, jadi nanti caranya ketika kalian sudah menginputkan NPSN ini secara otomatis nanti akan diarahkan pada laman pendaftaran. Setelah itu nanti kalian akan masuk ke dalam situs SPAN PTKIN tahun 2026. Nah, coba ya, saya akan langsung login ke dalam PMP PTKIN tahun 2026. Ya, ini password dan NPSN ya, sudah saya tulis. Kemudian ini untuk verifikasi kode, kita login ke PDSS PTKIN. Nah, yang pertama kalian diminta untuk mengisi jurusan gitu ya. Ini nanti kalian diminta untuk verifikasi, jadi nama peminatan gitu ya, tahun belajar, kemudian kelas, kuota sekolah dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian nanti kalian diminta untuk mengisi kurikulum, di mana kurikulum ini nanti diminta untuk mengisi mata pelajaran per semester gitu ya. Mata pelajaran per semester yang nanti harus diatur di sini adalah KKM-nya gitu ya guys ya. Nah, tapi itu nanti akan saya lanjutkan di video selanjutnya terkait dengan pengisian PDSS di menu kurikulum dan siswa. Cukup sekian video kali ini terkait dengan informasi PMP PTKIN tahun 2026. Jadi sekali lagi buat kalian yang belum masuk di eligible untuk SNBP tahun 2026, silahkan kalian manfaatkan jalur ini untuk bisa mendaftar di PMP PTKIN tahun 2026 khusus untuk Universitas Islam Negeri di Indonesia. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Terima kasih kalian sudah nonton. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video-videoku selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.